Tuhan pakai menjadi tangannya untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Anda kehendaki di dalam karyanya? Penebusan melalui Mesias, karena Mesias yang dijanjikan. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Jadi para nabi itu bernubuat tentang apa? Mesias. Ya, jadi ciri nabi palsu itu tidak hanya mati diracun, tapi juga dia menyangkali Mesias. Dia tidak percaya kepada Mesias. Itu ciri nabi palsu. Gitu loh. Ya. Jadi Saya jangan juga pernah baca ayat yang mengatakan ya. Saya Kenapa? pernah juga membacakan ayat yang kata Yesus, jangan kamu percaya jika ada yang mengaku melihat Mesias. Jangan kau percaya jika dia melihat Mesias di padang gurun dan di dalam bilik. Setahu saya kan yang menulis kitab di dalam bilik itu kan Paulus. Loh, itu kan emang Paulus dari padang gurun. Emang Paulus dari padang gurun, Pak? Tidak, bukan begitu bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya begini. Jangan Yang kamu dari percaya padang jika gurun dia itu melihat kan- Mesias di padang gurun. Bentar. Yang dari Bukan, padang bukan gurun begitu itu bunyi kan- ayatnya. Maksudnya begini. Bukan. Saya tahu ayatmu itu. Jangan melihat, jangan baca. percaya jika dia melihat Mesias. Enggak. Saya baca ayatnya ya, biar kamu paham ya. Itu sabda Tuhan Yesus mengenai nabi-nabi palsu. Biar saya baca, kamu lihat ya. Yang dari padang gurun itu justrunya nabi sesat yang dari abad keberapa itu? Bukan Paulus. Paulus itu orang dari Tarsus, bukan padang gurun. Jangan kamu ngarang. Ya, Matius 24 kita baca ya. Jadi kamu jangan ngarang sama saya bukan orang bodoh. Maksudnya begini, kan bunyi ayatnya jangan kamu percaya. Enggak. Kamu dengarkan saja ya. Jadi Bunda, apabila orang berkata, Matius 24 ayat 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Sekarang saya tanya, di mana Paulus itu di padang gurun? Lalu dikatakan, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini tentang nubuatan tentang nabi-nabi palsu dan juga antikristus. Karena dia akan bersaksi palsu. Jadi kalau ada yang berkata, lihat dia di padang gurun, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Yang palsu, punyamu yang palsu. Paulus itu tidak palsu, karena dia bukan dari padang gurun. Jadi, argumentasi yang kamu pakai itu membenturkan kepalamu, atau imanmu sendiri. Bukan membenturkan Paulus. Maaf. Paulus dibenarkan melalui ayat ini. Bukan tidak. Ayat itu kan berbunyi tidak mengatakan nabi yang berasal dari padang gurun. Lah ini tentang pengajaran sesat. Baca dong perikopnya. Baca dong semua. Kenapa nggak baca semua? Kenapa hanya baca satu ayat? Kenapa nggak baca semua? Jangan kamu gunakan cara baca kitab sucimu itu untuk Kan baca kitab suci. Ya toh? Jadi begini Mas, kan dia katakan jangan kamu percaya jika kamu melihat. Kan kata Yesus, jangan percaya jika ada yang mengaku melihat Mesias. Loh, jangan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Kan begitu lihat bunyi dia ayatnya. ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Kan kamu sendiri yang bawa ini untuk nuduh Paulus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Paulus itu disebut sebagai Mesias? Arti Mesias itu apa, brother? Yang diurapi. Nabi itu diurapi nggak? Diurapi. Jadi Nabi itu disebut Mesias juga nggak? Ya, enggak. Ya Mesias. Yang dia Raja itu, Raja juga Mesias. Nabi juga Mesias. Imam juga Mesias. Karena arti Mesias atau Masiha itu adalah yang diurapi. Gitu. Kan yang di dalam bilik itu yang menulis kitab itu kan siapa itu? Yang di dalam bilik menulis kitab. Di dalam bilik melo. Ini bukan tentang menulis kitab. Ini tentang kehadiran Yang Nabi di dalam palsu. bilik. Ini bukan tentang menulis kitab. Ini tentang apa? Yang dimaksudkan dalam ayat itu sebagai pointernya. Oh iya ya. Ya Tapi iya. ada juga yang Jadi kamu- celakalah kau jadi ahli kamu Taurat jangan- orang Farisi. jadi kamu jangan asal menuduh, brother. Ayat ini dituliskan oleh Matius, itu Paulus belum jadi rasul.
Dan Paulus pun tidak ada menganggap dirinya itu sebagai Sinyal Mesias. saya hancur. Makanya Paulus itu tidak pernah disebut sebagai nabi, melainkan apostol atau rasul. Itu nggak pernah disebut seperti itu. Ya, jadi Tapi kamu di kisah para rasul 13 nomor 1 itu kan Paulus disebut nabi. Kisah Rasul berapa? Kisah para rasul 13 nomor 1 ada pengajar dan nabi-nabi dan Paulus disebut di situ. Ya, pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon dan Lukius orang Kirene dan Mehanem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Betul. Tapi nabi di situ kan bukan pengertian nabi seperti di Perjanjian Lama. Karena nabi terakhir, nabi terbesar itu adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi bukan lagi dalam pengertian nabi seperti di Perjanjian Lama yang memang Tuhan khususkan untuk bernubuat mengenai kedatangan Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terbesar karena dia yang secara langsung menunjuk hidungnya Kristus dan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Makanya setelah Yesus kami tidak mengakui ada lagi nabi yang sama levelnya seperti di Perjanjian Lama. Kalaupun ada nabi dalam Kisah Rasul 13 ayat 1, itu merujuk kepada orang-orang yang menjalankan peran dan fungsi kenabian. Bukan nabi yang disahkan dan ditabiskan dalam pengertian Perjanjian Lama secara seremonial. Karena tujuan nabi itu ya memang melihat ke depan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan sama mereka. Gitu ya. Jadi belajar lagi, Pak. Jangan asal comot-comot ayat untuk menjatuhkan kekristenan, padahal itu sendiri akan merugikan kamu. Imanmu sendiri yang diserang sebenarnya. Yang kau baca di mana, bro? Ya, Wahyu 3 ayat 14 di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oh iya, jadi dia permulaan. Dia yang memulai dari segala ciptaan. Kan permulaan dari ciptaan, bukan dia adalah ciptaan, kan? Gimana sih kalau Berarti kan dia termasuk ciptaan dari, ya. bukan ciptaan, dia yang memulai, dia permulaan dari semua ciptaan. Apa itu permulaan dari penciptaan? Baca Kejadian 1. Baca Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia yang memulai ciptaan itu. Itu Wahyu 1. Ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baik jika engkau dingin dan panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku itu. Tuliskanlah kepada malaikat, inilah firman dari Amin. Siapa itu Amin? Allah. Itu. Oh begitu ya. Itu Amin itu bukan dia Yesus yang memulai ya. ciptaan. Dia permulaan dari ciptaan. Jadi ciptaan itu permulaannya dari dia. Gitu. Oh oke. Ya, maka dia adalah sang pencipta gitu. Oh ya. Malah pula dibilang Yesus ciptaan. Gimana tuh ceritanya ciptaan mencipta? Ya kan saya bertanya. Kan nggak salah kan saya bertanya. Ada lagi yang mau Salah ditanyakan? bacaanmu itu, kamu kayak baca Dul Komeng di Arab sana, di kitab Nabi abad 7. Oh gitu Yang ya. kamu bilang itu turunan Habib, padahal nabimu itu nggak punya anak laki. Ya nggak apa-apa Kemana? lah. Kemana anak Oh, laki-laki iya, yang Pak. Muhammad Apa semua? sih itu, tapi cara membaca yang benar. Iya kan yang namanya kan kita kan bertanya kan boleh toh Pak Pendeta ya. Habibnya kapan nih murtadnya? Senang Habibnya? sekali, senang orang memang kalau kamu naik nggak nanya ya diturunin. Iya makanya itu kan begitu. Jadi Habibnya ya. kapan ini murtadnya? Ah? Kapan Sudah bang.
Lagi Sudah. nyari-nyari karena Habib nggak ada kerjaan lagi ya. Oh iya. Karena Oke, kalau oke, kalau sebentar. di Indonesia kan paling laku kalau jual agama kan gitu. Iya, benar. Oh iya, apalagi jual air ya, air yang bisa ini, terus jual garam ya. Iya, itu memang lagi tren sekarang. Jual garam Iya. isi air. Jual kencing onta juga. Aduh, ada orang botol yang jual kencing onta. Ini Astagfirullah. Fanan, sebentar, Fanan. Halo, Fanan. Lu masih dari kemarin tuh hampir murtad kagak jadi murtad. KBS udah dibaptis, lu kapan? Iya, tapi saya pikir nariknya kurang dalam sih. Ah, tuh Pak KBS tuh tiap hari datang nanya, dapet poin gitu. Dan dia bener-bener mencari tahu tentang iman yang benar. Nah, lu kapan? Hampir mulu murtad kagak? Enak yang hampir sih. Yang Enakan minggir-minggir. hampir karena masih mikir ya, bini gimana, pengennya 4, disuruh gue 1, mau, jadi nggak mau jadi ngobrol dong sama murtad. Abi, Agatha. Silakan Oke. bayar ya. Di sini ngobrol nih bertarif ya. Pertama DM. Silakan, silakan. Di sini Bang, ada Abi bayarannya Saifuddin, ya. saya ini dulu dibilangnya Al Zaitun terus nih. Nah, ini Al Zaitunnya nih. Iya. Gara-gara kalau katanya suka bela Oten katanya. Hmm. Abi Saifuddin sendiri sama Panji Gumilang gimana hubungannya? Masih ini atau putus? Lu Orang baik tahu kan? itu nggak? Nggak Lu tahu Paduka Rudal nggak? Nah, itu mantan Al Zaitun itu loh. Enggak, Abi Saifuddin kan deket katanya sama Panji dulu. Sekarang gimana, Abi? Ya, kita hanya dari jauh aja say hello lewat anak buah. Oh, udah nggak hubungan langsung ya? Nggak ada. Oke. Ya udah lah, lanjut. Cuman mau nanya itu aja sih. Kok boleh nanya nggak? Nggak boleh. Oh Bertarik. ya udah turun kau. Udah jarang-jarang gitu ya kan ketemu. Ini oh, nggak boleh. Wah, gimana ini ya? Pantas lah kau hampir murtad aja nggak murtad. Aduh, lanjut lah kata. KBS Cuman mau nyapa udah. Abi aja sih. KBS udah, Panji Gumilang udah. Lu kapan? Buya Syakur udah nggak, Bu? Syakur udah. Gimana dong? Masa Buya Syakur udah ngarang. Udah dia sebelum meninggal dia udah ini, udah Kristen dia. Waduh. Iya. Nah, lu jangan sampai besok nyawa lu berakhir ya kan, belum sempet murtad. Masa Buya Syakur ini? Nah, gimana? Masa Buya Syakur udah? Udahlah, makanya dia kan meninggal aja peti matinya dia nggak pakai keranda kan? Iya toh. Nggak Nah, apa-apa itu lah, harusnya peti. tanda tanya lah buat kalian tuh. Kok iso? Nah, Tapi nggak apa-apa. Kalau pendapat Abi Saifuddin gimana soal Buya Syakur tuh? Syukur. Nggak soal ceramah-ceramahnya apanya gitu. Ya, mendukung kekristenan kayak begitu, mendukung toleransi dan damai. Yesus itu membawa toleransi dan damai. Itu kan mendinginkan, nggak manas-manasin kayak Habib. Habib yang mana nih? Kenapa saya lagi waktu itu? Kenapa sih Pak Pendeta ini? kok ngomongnya Habib yang mana? Emang ada lagi Habib yang lain di sini? Nah, Habib cuma yang, satu di sini. yang berisik itu loh. Astaga. Ini Fanan ini Habib beneran. Nah, kalau si Habib Astagfirullah. peteng ini Habib-Habiban ini. Coba open cam kau. Nah, kan? Habib nggak modal. Kenapa? Ya udahlah, sehat-sehat terus semuanya teman-teman. Yo, amin. Oke, lanjut. Ya. Lagian si Panan ini jangan cepet-cepet murtad lah. Ah, nggak seru bro. Terlalu banyak yang murtad nanti capek orang Kristen nyiapin ini
kolam baptisan. Gimana lu Habib apa? Kapan lu murtad, bro? Nah, Mbak, Ada lagi yang mau ditanyakan, bro? ya, ada. Apa? Saya Mana ingin apa? bertanya. Ya, saya ingin bertanya. Kisah yang ditulis dalam Alkitab tentang Yesus itu hanya sampai di umur 12 ya. Umur 12 tahun. Kemudian sepertinya dia hilang catatannya dan muncul lagi 30 tahun. Ya, Di ketika mana dia itu? dibaptis. Catatan apa? Catatan apa yang Anda mengatakan Yesus hilang umur 12 tahun? Kalau saya tunjukkan dalilnya dia ada gimana? Iya, maksudnya umur 12 tahun kan terakhir dia ke Bait Allah kan? Iya kan? Nah, setelah itu kan tidak ada lagi kisahnya. Umur 13 sampai 29 tahun. Iya kan? Tahu dari mana? Nggak ada kisahnya. Tahu dari mana? Adakah di dalam Alkitab dikatakan umur 13 tahun nggak ada lagi kisahnya? Mana tahu? Iya kan, emang ada kisahnya 13 sampai 19 tahun di dalam Alkitab. Ada, makanya baca dong Lukas. Gimana sih kau? Ya coba mana? Pertanyaanmu ini pertanyaan butek gitu loh. Ya. Bukan. Coba kamu Bukan baca butek. Lukas ini ya. Kamu baca di Lukas 2 ayat 41. Oh jelas, tiap-tiap tahun mereka ke Bait Allah. Melakukan apa? Perayaan yang seperti biasa dilakukan loh. Kalau tiap-tiap tahun ada kok hilang dibilang. Iya, maksudnya kan dia ngapain aja kan tidak ditulis secara eksplisit kan, ya kan? Nanti Karena kan gini, dia bro, muncul lagi 30 tahun. Bukannya artinya tidak ditulis itu dia tidak ada. Gini ya, ini kanonisasi Alkitab kami, ini tentang pengajaran Kristus. Loh kalau dia tidak mengajarkan sesuatu, apa yang mau kau tulis? Sekarang saya tanya, Muhammad waktu masih pagan itu mana dalilnya? Ada nggak di Quran? Tunggu satu-satu dong. Saya kan lagi nanya. Jawab. Maksudnya kan itu dalil yang kau tunjukkan itu tidak menunjukkan dan menjawab pertanyaanku, gitu. Ya, jadi kamu maunya gimana? Jawabannya? Ya maksudnya saya mau tanya, Yesus kemana, ngapain aja dia, gitu. Dia kan dikatakan nih, tiap-tiap tahun dia seperti biasa yang lazim melakukan perayaan ini di Bait Allah, perayaan Paskah. Itu yang dikasih tahu itu kan. Apa dalilnya? Kalau menurut kamu, Lukas 2. sini, saya kasih tahu. Masa ya sama seperti hadismu gitu ya. Nabi pernah kencing berdiri di dekat tong sampah. Terus dia juga pernah duduk. Itu apa ajarannya kayak gitu? Di dalam hadismu kan gitu. Di dalam hadismu kan dikatakan gitu. Ya, Nabi Muhammad menggauli istrinya sekaligus dalam satu malam. Pelajaran apa yang mau diambil? Hah? Pelajaran apa yang mau diambil dari kayak gitu? Hadis-hadis yang nggak penting. Masa kami pernah melihat Nabi itu cebok dengan 3 batu. Ternyata satunya tai kering. Apa yang mau diambil? Coba yang kayak gitu kok ditulisin, aku kan akhirnya apa? Karena semua perilaku Nabi kau ditulis, akhirnya apa? Jadi bahan ejekan kan? Masa menggauli istri pun ditulis, apa faedahnya? Datangilah dari dubur, boleh. Apa-apaan kayak gitu. Terus menggauli binatang, boleh. Apa? Ajaran apa? Nanti kami ditanya, itu hadis apa? Ajaran. Yaitu ajaran yang memalukan. Gimana sih? Jadi kamu lebih bangga gitu. Nabi kau pernah, iya ada ini ya dalilnya ya. Di hadis kau cari Nabi nenek moyangnya. Habib itu kan nenek moyangnya Nabi. Punya nenek moyang kayak begitu bangga gitu. Bangga gitu. Berak pakai dua batu, satu tai kering. Apa yang mau diambil gitu? Ajarannya. Hah? Apa coba? Faedah apa? Terus kau maunya ditulis gitu. Karena makanya saya bilang, ini kesaksian para rasul, namanya kesaksian bro. Alkitab kami ini adalah apa yang disaksikan para rasul, itu yang dituliskan.
Lu kalau Rasul nggak nengok dia lagi berak pakai cebok pakai 2 batu, ngapain ditulis? Nggak nyambung. Ya terserah kau. Mau jawab mau enggak, suka-suka kau lah. Lu kok nggak jawab? Kau tanya apa kegiatannya? Saya sekali lagi mengatakan, kanon Alkitab ini ya, semua tulisan yang diwahyukan ya, yang diilhami oleh Roh Kudus ini bersifat mengajar, mendidik. Lu kalau ditulis lagi berak, apa didikan apa? Ya, nggak nyambung loh. Ini tuh mendidik, bro. Apa yang dididik dari orang ngewek dalam satu malam dengan 11 istri, padahal saat itu istrinya 9. Apa yang dia 9 istri, istrinya 11. Iya, aneh-aneh Dalam digauli 24 11, jam. tapi padahal saat itu beliau istrinya 9. Apa coba yang mau diambil dari situ ajarannya? Ya, sekali lagi saya kasih tahu, kitab kami ini adalah tulisan yang diilhami Roh Kudus untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan.